Selamat pagi Pak Sabto. Hari ini saya Beatrice Satania akan melaksanakan ujian praktek membaca kitab suci dan khotbah dengan tema mengasihi sesama dari bacaan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membaut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian Injil Kristus, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasihi, hari ini dari bacaan kitab suci yang saya bacakan, ada seorang ahli Taurat yang bertanya, bagaimana caranya manusia mendapatkan kehidupan yang kekal? Mendengar hal itu, Yesus kemudian menyuruh ahli Taurat itu untuk membaca apa yang tertulis di hukum Taurat. Seorang ahli Taurat itu kemudian membacakannya dan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mendengar apa yang dikatakan ahli Taurat itu, Yesus kemudian menyetujui dan membenarkan apa yang ahli Taurat itu katakan. Namun ahli Taurat itu kemudian bertanya, siapakah yang dimaksud dengan sesama manusia itu? Yesus lalu menceritakan, ada seseorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan, seseorang itu jatuh ke tangan para penyamun. Bukan hanya merampok orang itu saja, para penyamun itu juga melukai dan memukuli orang itu hingga setengah mati. Beberapa saat kemudian, ada seorang imam yang lewat. Imam yang lewat itu melihat orang itu tergeletak dan setengah mati. Namun, ia hanya melewatinya saja dari seberang jalan. Ada pula seorang Lewi yang berjalan dan melihat orang itu, orang yang terluka itu. Namun Lewi itu hanya melihatnya dan melewatinya dari seberang jalan. Kemudian ada seorang Samaria yang datang, yang kebetulan sedang jalan melewati jalan itu. Seorang Samaria itu melihat orang itu dan tergeraklah hatinya dengan belas kasihan untuk membantu orang itu. Orang Samaria itu kemudian membalut luka-luka orang itu dan membawanya dengan keledainya ke penginapan. Di penginapan, orang Samaria itu membiayakan segala biaya pengobatan untuk menyembuhkan luka-luka orang itu. Saudara-saudari yang terkasihi, dari cerita yang Yesus berikan, tentu saja yang Yesus maksud dengan sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan para penyamun tersebut adalah orang Samaria tersebut. Karena orang Samaria itu mau membantu dengan belas kasihan. Tidak seperti Lewi dan imam yang Yesus ceritakan. Mereka hanya melewati orang yang terluka itu tanpa memedulikan keadaan orang yang terluka itu. Saudara-saudari yang terkasihi, oleh karena itu, Yesus menginginkan kita dan mengharuskan kita untuk mengasihi sesama manusia, maupun itu mengasihi sesama yang lebih tua, sepantaran, ataupun yang lebih muda. Kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang status atau tanpa membeda-bedakan mereka. Kita bisa membantu atau mengasihi sesama dengan banyak hal. Misalnya seperti membantu mereka yang kesulitan, bersedekah kepada orang yang miskin. Kita juga bisa menyumbangkan barang-barang yang tidak kita gunakan ke panti asuhan. Itu juga sangat membantu mereka. Sebagai anak remaja seperti saya, kita juga bisa mengasihi sesama. Dalam mengasihi sesama, kita tidak perlu membantu atau melakukan hal-hal yang sulit. Kita bisa saja memulai dengan hal-hal yang mudah. Misalnya di rumah. Mengasihi sesama di lingkungan rumah bisa dilakukan dengan cara membantu orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, menaati peraturan di rumah, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk mengasihi dan membantu orang tua di rumah. Kita juga bisa melakukannya juga di lingkungan sekolah.
Misalnya seperti menghormati guru, menghargai guru, mendengarkan apa yang guru katakan, membantu guru yang sedang kesulitan, misalnya membantu mengangkatkan buku, kemudian bisa juga dengan mendengarkan nasihat guru, dan banyak lagi hal lain yang bisa dilakukan siswa, terutama anak remaja, di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Untuk mengasihi sesama, kita semua bisa melakukan, bukan hanya dalam saling menolong. Mengasihi sesama juga bisa dilakukan dengan mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudari yang terkasihi, dari ayat yang saya bacakan hari ini, ada seorang ahli Taurat yang membacakan sesuai apa yang tertulis di hukum Taurat. Dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Arti dari ayat ini adalah kita diharuskan untuk bukan hanya mengasihi sesama manusia, tetapi juga mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah dengan cara menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah bukan berarti kita seperti, ya pasrah sajalah kepada Allah. Bukan seperti itu. Kita menyerah kepada Allah, menyerahkan diri kita secara keseluruhan kepada Allah, itu artinya kita beribadah dan rajin berdoa kepada Allah, menaati perintah-perintah Allah, memuja dan menyembahnya kepada Allah, berbuat baik, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan kebaikan. Maka dengan ini saudara-saudari saya yang terkasihi, apakah hidup kita sudah mengasihi Allah dan sesama manusia? Jika belum maupun sudah, mari kita tingkatkan sikap saling mengasihi sesama. Karena siapapun yang mengasihi sesama seperti dirinya sendiri akan mendapatkan hal yang sama pula. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan. Mohon damai dan sejahtera. Amin.